Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 Denny Indrayana sebagai pelapor dalam sidang dugaan pelanggaran etik, Hakim Konstitusi meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberhentikan Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Hal ini diungkapkannya dalam sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Dalam nota pembuktian, Denny Indrayana juga menyampaikan putusan perkara nomor 90 tahun 2023 tentang syarat Capres-Cawapres syarat akan kepentingan. Menurutnya, Hakim Konstitusi yang memiliki kepentingan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan materi gugatan seharusnya tidak terlibat dalam proses hukum. Selain meminta Anwar diberhentikan, Denny juga memohon untuk Majelis Kehormatan menetapkan putusan 90 tahun 2023 tidak sah dan diperiksa ulang dengan Majelis Hakim Konstitusi yang berbeda. Atas permohonan nomor 90 menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya, perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Ya, sidang pendahuluan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Gedung MK di Jakarta. Lebih lengkapnya kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Tifal Solesa di sana. Selamat siang, Tifal. Siapa saja unsur-unsur pelapor dan apa saja poin tuntutan mereka, dan apakah nantinya Ketua MK Anwar Usman juga akan dimintai keterangan oleh Majelis Kehormatan MK? Begini, ada 4 pelapor yang dimintai keterangannya sekaligus dimintai bukti-buktinya terkait dengan proses sidang pendahuluan untuk dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Hakim Konstitusi Anwar Usman. 4 pelapor ini terdiri dari Denny Indrayana bersama dengan tim hukumnya begitu. Lalu yang kedua ada dari kalangan akademisi hukum tata negara yang tergabung dalam kelompok aliansi akademisi hukum tata negara, dan kemudian yang ketiga dari LBH Yusuf, Lembaga Bantuan Hukum Yusuf, serta yang keempat atas nama pribadi dari salah satu advokat atau pengacara yakni Ziko Leonard. 3 di antara 4 laporan itu atau 4 pelapor ini berhubungan langsung laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman ini tentang putusan hukum atau putusan dari Mahkamah Konstitusi atas syarat Capres-Cawapres yang digugat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, ketiganya pada hakikatnya meminta untuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menjatuhi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Anwar Usman karena diduga sudah melakukan pelanggaran etik berat, ditambah putusan yang dibuat atas syarat Capres dan Cawapres untuk menjadi peserta pemilihan presiden di pemilihan umum ini dianggap syarat dengan konflik kepentingan, ditambah dengan sejumlah profil dari Anwar Usman yang juga menjadi bagian dari keluarga Presiden Joko Widodo. Ditengarai ini juga menjadi bagian lain dari upaya untuk meloloskan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Kalau mengutip pernyataan Denny Indrayana, disebutkan bahwa putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin saat itu oleh Anwar Usman, putusannya terutama dalam putusan dalam gugatan nomor 90 ini disebut sebagai kejahatan terencana dan terorganisasi. Selain menuntut atau meminta MKMK untuk memberhentikan secara tidak hormat Anwar Usman, para pelapor ini juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk menelisik ulang atau memeriksa ulang gugatan nomor 90 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut, terutama untuk pasal yang berkaitan dengan syarat Capres dan syarat Cawapres sebagai peserta pemilihan umum ataupun juga pemilihan presiden. Selain itu juga yang menjadi perhatian kami adalah terkait dengan sejauh mana kemudian langkah lanjutan akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain dengan agenda hari ini sidang pendahuluan sudah berlangsung selama 3 jam dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat.
kabarnya juga pada malam nanti akan dilangsungkan pemeriksaan secara tertutup oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Ini tertuang sebetulnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 1 tahun 2023 bahwa pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait terutama dalam hal ini terhadap hakim konstitusi ini harus dilaksanakan secara tertutup. Namun ini masih butuh konfirmasi lebih pasti lagi kapan persisnya Anwar Usman ini akan dimintai keterangannya oleh pihak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun yang bisa dijelaskan juga di sini oleh MK dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa proses dari pemeriksaan pihak-pihak terkait ini akan dituntaskan dalam pekan ini agar putusan bisa dibacakan pada 7 November 2023 nanti. Kembali ke Anda. Ya, sidangnya juga baru dimulai, kita nanti akan tunggu apa hasil putusan. Menarik untuk ditunggu apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi dalam yang dilakukan saat putusan nomor 90 tahun 2023. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.